Pemirsa, seorang jurnalis Al Jazeera Muhammad Wisyah meninggal dunia akibat serangan udara Zionis yang menargetkan kendaraan jurnalis. Kembali gugurnya jurnalis Palestina menambah panjang daftar pembunuhan Zionis terhadap jurnalis di tengah genosida. Kami akan mengulasnya bersama dengan jurnalis internasional dan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein. Assalamualaikum Mas Hussein. Waalaikumsalam, Vera. Ya, Mas Hussein, mengapa jurnalis atau pewarta yang jelas-jelas beridentitas pers itu tetap menjadi target Zionis di Palestina, baik di Gaza maupun di tepi barat? Baik, bukan hanya menjadi target kolateral, tapi memang ketika warga Gaza ini dipredikat sebagai jurnalis, maka ini pasti dijadikan target utama. Karena kita tahulah yang terjadi antara Israel dan Palestina ini tidak hanya perang militer, tidak hanya perang diplomasi, tapi juga perang narasi. Dan lagi-lagi Israel menggunakan pola yang sama dalam misalnya perang diplomasi. Mereka tidak bertarung secara fair, lalu mereka membunuh para politisi, para pejuang Hamas saat mereka sedang diplomasi, sedang berunding. Begitu juga dengan perang narasi. Ketika mereka kalah telak, gagal dalam perang narasi, lalu yang mereka bunuh adalah para wartawan. Dan ini merupakan kejadian yang berulang. Muhammad Wisyah, ini sahabat saya kenal beliau kenal saya karena kita sama-sama bertugas di Gaza. Muhammad Wisyah adalah menjadi jurnalis ke-262 yang dibunuh oleh Zionis sejak 2023, sejak 7 Oktober 2023. 262 ini bukan angka yang sedikit, ini bukan angka, ini nyawa, dan ini jurnalis. Artinya apa? Artinya menunjukkan dunia gagal total dalam memberikan keamanan dan jaminan keamanan untuk para jurnalis yang harusnya dilindungi. Karena kalau bukan karena jurnalis, kita malah tahu apa yang terjadi di Gaza. Maka dari itu kita bisa melihat betapa busuknya Zionis, dan cara bermain mereka ini menunjukkan mereka berusaha menyembunyikan berbagai fakta dan data yang selama ini diungkap oleh para jurnalis. Jadi mereka berusaha membungkam para jurnalis, tidak hanya dengan men-take down akunnya, tidak hanya dengan membredel medsosnya, tapi nyawa dan tubuhnya mereka hancurkan seperti yang terjadi kemarin pada Muhammad Wisyah. Ya, 3 jurnalis dibunuh dalam 1 hari oleh Zionis. Israel menyebut bahwa target serangan adalah militer dan selalu menuduh jurnalis itu sebagai bagian dari kelompok pejuang kemerdekaan. Nah, tentunya ini juga terjadi di Lebanon. Atas dasar apa sebetulnya mereka menuduh hal tersebut? Karena memang mereka tidak punya dasar, dan mereka lagi-lagi selalu menggunakan pattern yang sama, pola yang sama, yaitu framing dan tuduhan. Tidak hanya dalam hal narasi yang mereka menuduh akhirnya jurnalis ini sebagai anggota militer, tapi juga kan mereka selama ini mengebom anak-anak Gaza yang sedang sekolah di dalam sekolahan mereka, lalu dikatakan tempat persembunyian para pejuang-pejuang Hamas. Mereka juga membom rumah sakit, lalu dengan enteng mereka memframing bahwa ini adalah tempat diluncurkannya roket-roket, dan semuanya tidak pernah terbukti. Bahkan rumah sakit Indonesia itu saya dan teman-teman yang membangun dari 2011 sampai 2014, kami mengikuti sejak awal, sejak pembuatan pondasi sampai selesai. Tapi dengan entengnya mereka menyebut bahwa di dalam rumah sakit Indonesia ada terowongan para pejuang Gaza yang bla bla bla. Lagi-lagi kita sudah hafal, kita semua sudah hafal metodologi dan pola komunikasi dan narasi Zionis ketika mereka membunuh warga sipil, membunuh para dokter, membunuh para jurnalis, lalu dengan enteng mereka melegitimasi pembunuhan tersebut dengan tuduhan bahwa mereka adalah bagian dari militer. Dan ini momen yang bagus untuk mengedukasi masyarakat dan dunia bahwa bagi Israel, berbohong itu sudah seperti bernafas, sangat mudah sekali. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana kebohongan seperti ini menjadi sebuah rutinitas bagi mereka. Seperti apa seharusnya perlindungan terhadap jurnalis itu ditegakkan? Kita tahu bahwa banyak asosiasi jurnalistik di dunia, apakah mereka sebetulnya bisa melakukan aksi nyata untuk mendesak Zionis maupun sekutunya menghentikan pembunuhan terhadap jurnalis? Untuk menghentikan pembunuhan
beruntun kepada para jurnalis tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak atau hanya diusahakan oleh misalnya Ikatan Jurnalis Dunia, nggak bisa. Tapi harus ada peran politisi di situ. Harus ada peran pemerintahan di situ. Harus ada peran masyarakat sipil di situ. Karena pembunuhan jurnalis ini satu dari ribuan pelanggaran yang dilakukan. Tidak bisa kita mengandalkan misalnya pembunuhan terhadap medis lalu hanya diadvokasi oleh gerakan medis internasional, nggak bisa. Semuanya harus bersatu padu dalam satu narasi, semuanya harus merapatkan barisan, semuanya harus menunjukkan keseriusan bersama, mengkombinasikan semua narasi-narasi yang bisa dikombinasikan untuk kemudian ya tidak hanya melindungi para jurnalis, tapi melindungi seluruh masyarakat Gaza dengan berbagai profesinya, dan sekali lagi itu dibutuhkan kerjasama yang masif dan harus ada ekosistem dalam perjuangan bersama melindungi tidak hanya jurnalis tapi juga seluruh warga Gaza tak berdosa yang sudah diblokade dan digenosida sejak 3 tahun terakhir. Ya, melihat rentetan kejadian dan juga korban, apakah ada pola atau indikasi sistematis dalam penargetan jurnalis ini? Dalam berbagai pemberitaan kan biasanya Zionis menargetkan kendaraan-kendaraan jurnalis ya. Apa ada pelacakan itu sebelumnya? Perlu diketahui, Zionis juga tidak bekerja sendirian dari udara, tapi mereka juga memiliki tangan-tangan di lapangan, agen-agen yang berusaha mereka rekrut setiap hari, dan mereka tidak pernah memiliki pola tertentu ya. Kadang-kala jurnalis ini dibunuh ketika mereka sedang di tenda bersama keluarganya. Kadang mereka dibunuh di dalam mobil seperti Muhammad Usyah kemarin. Kadang dibunuh ketika sedang meliput di reruntuhan seperti Abu Daqqah yang jurnalis wanita yang dibunuh, Maryam Abu Daqqah yang dibunuh beberapa waktu yang lalu. Jadi bagi mereka dimanapun ada jurnalis yang sedang tidak dalam kondisi yang aman dan bisa ditarget, bagi mereka akan target meskipun harus ada warga sipil di sekitar mereka. Meskipun pada hakikatnya kalau kita bicara jurnalis ya mereka warga sipil gitu kan. Tapi sekali lagi itu adalah bentuk kebiadaban Zionis yang selalu melanggar aturan dan tidak pernah patuh terhadap kesepakatan internasional, terutama dalam hak-hak perlindungan terhadap para jurnalis. Terakhir Mas Hussein, bagaimana kemudian dampak serangan terhadap jurnalis ini terhadap kebebasan pers dan juga aliran informasi di Palestina, baik di Gaza maupun tepi barat? Bagi warga Gaza, kematian itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Satu orang jurnalis dibunuh, maka ada 10 warga sipil yang siap untuk menjadi jurnalis yang akan menggantikan peran mereka yang sudah syahid terbunuh. Itu yang saya lihat selama 12 tahun saya tinggal di Gaza. Namun dampaknya tentu kepada intensitas berita yang sampai keluar itu, dan juga ketika mereka mentarget jurnalis, mereka tidak hanya mentarget jurnalis, mereka juga mentarget semua perlengkapan yang dimiliki oleh jurnalis. Mereka juga mentarget semua fasilitas yang dimiliki oleh jurnalis. Artinya semakin minimnya SDM, semakin minimnya fasilitas, semakin minimnya peralatan, itulah yang akhirnya membuat suara-suara dari Gaza ini berkurang, tenggelam, sehingga masyarakat pun ya dalam memantau Gaza juga berkurang, dan ini yang sangat diinginkan oleh Zionis. Maka dari itu kami berharap teman-teman jurnalis yang ada di Indonesia yang bisa bekerja dengan aman, dengan tentram, tanpa ada ancaman, bisa memaksimalkan peran kita semua sebagai jurnalis untuk menggantikan ya usaha mereka yang selama ini selalu mendapatkan resiko pembunuhan oleh Zionis Israel. Baik, terima kasih jurnalis internasional dan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.